Yang terhormat Ibu Kepala SD Reja, yang dihormati Bapak Ibu Guru SD Reja dan Ibu Guru TK. Di sini saya sebagai pembicara akan menyampaikan susunan acara. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita bisa bertemu muka dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kurang Wakilnya. Salam yang kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semua umatnya mendapat syafaatnya. Susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama sambutan dari Bu Isti karena selaku kepala sekolah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Guru Enya. Acara tanya jawab dan selanjutnya yang terakhir refleksi, kemudian penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan yang akan mendukung kegiatan Ibu Qurratul Ainiyah. Semoga kegiatan hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita bersama dan ke depan bermanfaat bagi anak-anak dan nusa bangsa. Demikian saja sambutan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Qurratul Ainiyah. Monggo. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru sekalian. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang untuk menghadiri diseminasi budaya positif dari saya. Kegiatan diseminasi ini adalah berbagi pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif yang telah saya lakukan terkait kegiatan program guru keterampilan nasional tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada 6 konsep inti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah menciptakan budaya positif ini untuk diimplementasikan di lingkungan sekolah kita dengan 6 langkah ini. Jadi kita akan pelajari 6 tahapan konsep inti budaya positif. Yang pertama, konsep inti budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk menemukan budaya positif di sekolah Bapak Ibu ya, kita dibutuhkan disiplin positif, bukan hanya kata disiplin saja. Disiplin ini diikuti kata positif. Saya ingin tahu dulu menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Menurut Pak Dianto, disiplin itu apa? Menurut Panjenengan? Disiplin menurut kami adalah suatu sikap positif yang harus dilakukan oleh, kalau untuk anak didik ya dilakukan oleh anak didik, kalau untuk pendidik ya dilakukan dalam rangka menumbuhkan karakter seseorang. Terima kasih. Terima kasih tanggapan.
Bagus ya Pak, benar. Disiplin itu dilakukan sesuai, baik itu dilakukan oleh peserta didik ataupun guru. Apakah ada pendapat lain menurut Bu Fitri barangkali disiplin apa Bu? Anak yang disiplin seperti apa? Anak yang disiplin menurut saya yaitu anak yang mematuhi peraturan yang ada. Pendapat lagi, disiplin itu mematuhi aturan. Ada dua pendapat ya. Nah nanti kita cross check, kita cari apakah benar disiplin itu mematuhi aturan, melakukan sesuai dengan arahan. Nah, pakai disiplin tadi sudah ada pendapat dari Bapak Ibu. Kemudian setujukah Anda? Tadi masih disimak ya pertanyaan jawaban jaringan ya, belum di cross check benar atau tidaknya. Selanjutnya yang kedua, setujukah Anda guru mengontrol murid? Bukan sana setuju dengan guru itu mengontrol murid? Setuju. Bukan sana setuju, guru itu harus mengontrol murid seperti itu Bu. Iya. Yang kedua, penguatan positif itu seperti penghargaan ya. Penguatan positif efektif dan bermanfaat untuk mengontrol siswa. Menurut Bu Titi bagaimana? Bisa efektif bermanfaat? Penghargaan dari siswa? Iya, setuju. Baik, kedua menyetujui. Yang ketiga, kritik dari guru misalkan ya, itu dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kalau kita memberi kritik ke anak jadi merasa bersalah sehingga lalu dia melakukan sesuai aturan dari kritikan itu. Apakah Putri menyetujui? Kritik itu membentuk karakter anak? Putri tidak, menurut Putri tidak setuju. Oke, disimpan dulu ya ini. Nanti kita cross check ke belakang. Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ini guru ya. Guru punya hak memaksa siswa. Menurut dia, apakah jenengan setuju? Oh tidak setuju ya. Guru tidak boleh memaksa dari yang menurut dia. Oke, kita simpan nih jawaban Bapak Ibu bersama. Kita cari benar atau tidak. Nah, sebelum ke pembahasan materi apa itu disiplin positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Misalkan saya tanya, dengan punya HP semua, HP itu dipegang di mana? Di tangan ya, nggak boleh di kaki ya. Di genggaman, pasti digenggam. Kalau nggak digenggam bagaimana? Jatuh, pecah. Beli lagi? Oh tidak, ya karena saya tidak beli, tapi saya pecah. Nah, jika HP Anda dengan pegang, kemudian ada orang lain yang ingin meminta atau membelinya, apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak saja. Misalnya HP-nya Bu Titi harganya 1 juta, kemudian saya beli Bu Titi 2 juta. Saya tidak boleh. 1 juta loh Bu. Oh tidak boleh. 10 juta. Tidak mungkin. Loh, ini saya jangan tidak mungkin dulu. Saya beli, jenengan beli 1 juta, saya beli 10 juta. Itu udah di genggaman sampean dengan ya. Saya beli 10 juta, saya kasih uang 10 juta. Tidak boleh. Karena alasan apa? Karena sudah saya. Oh sudah saya. 20 juta. Bagaimana? Jangan bingung 20 juta loh. Untung enggak? Untung. Masa nggak dilepas? Coba. Waduh, kalau negosiasi sama Bu Titi ini susah ya. Kalau Bu Fitri coba HP-nya 1 juta, Bu, susah ya kalau ini ya. Ini susah ya. Kalau Bu Fitri HP-nya 1 juta, Bu, tak beli 10 juta langsung. Boleh? Nggak boleh berapa? Oh gitu. Punya alasan. Kalau enggak ya enggak, gitu aja ya. Tidak apa-apa pendapat. Karena ada data penting. Ya betul. Tapi andai kan seperti ini, saya beli tapi datanya dengan pindah dulu 10 juta, datanya udah kosong, saya beli. Ada temanannya. Loh, isinya udah pindah semua, tinggal jobornya tak misalkan. Iya udah dipindah semua ke HP barunya, harganya 10 juta. Ya Bu jangan lama-lama Bu. Boleh enggak Bu? Oh enggak boleh gitu. Jadi maknanya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau bagi saya sih boleh ya. 1 juta loh bukan salahnya enggak. Diganti 10 juta beli aja. Mau ya,
jabatannya sudah dipindah. Jadi ini arti genggaman tangan seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan tidak bisa dipaksa oleh orang lain. Tetapi terkadang kita nih dipujuk pun, karena yang tadi ini saya yang nego, ya jadi nggak ngasih. Kalau orang lain mungkin nggak ngasih, karena dia nggak percaya saya nggak 10 juta, gitu kan? Nah jadi kadang kalau saya pun ya, kalau datanya udah dipindah, mau gue dibeli 10 juta, bisa nggak kita membuka tangan kita, membuka genggaman HP tadi? Bisa kan? Jadi kita bisa membuka genggaman hati ini sesuai dengan kepentingan. Jika memang kita ingin buka, ya buka aja. Jika mau untuk, ya untuk aja. HP saya 1 juta mau dibeli Pak 500 karena Pak teman saya 500, ya saya kasih. Itu tinggal saya. Jadi semua kontrol apapun itu tadi HP cuma contoh ya. Yang kontrol itu diri kita sendiri. Kita mau membuka untuk teman ini, mau menutup untuk teman ini, itu kan tergantung diri kita sendiri. Jadi kontrol ini tentang, jadi contoh genggaman tangan ini adalah tentang kontrol diri, bukan orang lain yang bisa mengontrol genggaman tangan ini. Bukan saya kuat buat bisa buka tanganmu, bukan masalah wanitanya. Kita mau membuka atau tidak. Jadi teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, ada yang kenal? Oh iya, ini yang ciptaan teori kontrol. Saya kenalkan ya, Bu. Ada Dr. William Glasser menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Jadi ini bagi kita ya, bagi guru. Selama ini kita mengontrol siswa kan? Menurut Bu Kasana tadi menyetujui guru mengontrol. Nah ternyata kok tidak sesuai ya pada. Nah karena itu sudah guru yang membudidaya diri guru. Guru merasa diri guru itu bisa mengontrol siswa. Nah berarti sekarang ini guru gak bisa mengontrol siswa, Bu. Gak bisa. Nah terus caranya gimana Bu biar siswanya ketika pembelajaran bisa mengikuti pembelajaran? Nah itu ada cara nanti. Jadi yang kontrol itu siswanya sendiri. Siswa mau belajar, guru tidak bisa kontrol. Yang kontrol siswa itu sendiri. Nah, guru harus punya cara biar siswa mau mengontrol dirinya. Bagaimana caranya? Nanti. Siap Bapak Ibu? Next. Oke, disiplin tadi menurut Pak Dianto dan Bu Fitri, kita cross check kebenarannya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, baru tahu ya, ternyata disiplin itu artinya belajar. Padahal punya disiplin, ayo anak-anak disiplin, apa ya anak-anak belajar? Ayo anak-anak belajar kan ya. Nah, ternyata disiplin itu punya arti belajar. Disiplin ini berhubungan dengan disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan mulia apa yang dihargai. Ini saya garis bawahi. Disiplin ini tujuannya untuk sebuah tujuan mulia. Anak-anak harus disiplin karena apa? Bukan karena mematuhi aturan, gitu ya. Saya pun dulunya berpikir seperti itu. Disiplin tidak biar anak mematuhi. Ternyata disiplin itu bukan untuk anak mematuhi aturan, tapi ada tujuannya ini dia. Sampai ke tujuannya itu tujuan mulia. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kehendak Tuhan. Nah, inilah pemahaman kita yang miskonsepsi Bapak Ibu. Mari kita betulkan pandangan kita. Disiplin bukan lagi berarti untuk patuh, tetapi disiplin itu untuk belajar mencapai tujuan mulia. Dari sini dipahami Bapak Ibu untuk disiplin? Paham. Nah, kita saling merubah mindset kita dari budaya yang sudah bukan salah ya, miskonsepsi ya. Jadi kita pahami disiplin ini. Selanjutnya, disiplin positif. Ada kata positif di sini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman.
Jadi Bapak Ibu, disiplin positif, kalau disiplin tadi kan belajar. Nah kalau positif berarti berhubungan dengan dirinya untuk menjadi positif, yaitu menyadarkan dirinya. Jadi siswa ini harus dibuat sadar untuk disiplin, untuk belajar. Yang membuat dia belajar itu dirinya sendiri apa itu gurunya? Nah, teori kontrol tadi. Jadi disiplin positif ini tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran untuk disiplin. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tadi kan tujuannya disiplin positif kan menyadarkan anak untuk disiplin positif, tapi tujuannya menyadarkan anak-anak untuk mencapai tujuan, untuk dia belajar. Nah tujuannya yang ini loh Bu, tujuan mulianya ya ini. Anak-anak kok disuruh belajar, disuruh disiplin biar apa? Biar mencapai tujuan mulia. Tujuan mulianya yaitu adalah kebajikan universal. Kira-kira tujuannya jadi apa anak-anak kalau disiplin, Bapak Ibu? Menurut Bu Titi, anak-anak kalau disiplin, kalau belajar itu biar apa kalau menurut Bu Titi? Biar pintar. Kita simpan ya. Biar pintar. Tujuan nasional sekarang berubah. Ya kita ada perubahan. Nilai pendidikan Indonesia tujuannya siswa itu dijadikan PPP. Ada yang tahu PPP? Oke. Jadi kita luruskan pemahaman kita ya. Bu Titi tadi berpendapat siswa itu disiplin belajar biar pintar. Tidak, kita luruskan seperti ini. Jadi siswa belajar, siswa kita latih disiplin itu biar dia sesuai dengan profil belajar Pancasila, menjadi siswa yang punya karakter profil belajar. Bagaimana profil belajar Pancasila ini? Berkarakter, ada beberapa. Saya minta satu Bapak Guru untuk ke depan menyampaikan profil belajar Pancasila. Kemarin pernah melakukan diseminasi juga Pak Rizal tentang profil belajar Pancasila. Coba Pak Rizal silakan maju. Biar tahu ya belajar Pancasila seperti apa. Boleh. Mungkin dalam bentuk lagu ya Pak ya. Oke. Yang lain belum bentuk tangan. Oke Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan Bu Eni, itu profil pendidikan, profil belajar Pancasila bertujuan untuk membantu menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Oke, ada yang sudah apa? Oke, saya awal dulu ya. Ini nyanyi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semua bisa nyanyi, lebih keras lagi ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Pak Rizal, karena Pak Rizal ini terima kasih ya Pak atas perannya memaju depan sebagai guru penggerak di SD 2 Tebet yang angkatan sebelumnya, jadi lebih paham tentang profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ingat tujuan disiplin tadi, anak siswa belajar itu ya biar dia kreatif, bernalar kritis, mandiri, bukan lagi untuk pintar. Begitu ya, dipahami Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus merubah arah pemikiran kita. Bukan lagi belajar untuk pintar, belajar melakukan disiplin positif untuk menjadi anak
berkarakter profil belajar Pancasila. Selanjutnya, konsep inti budaya positif yang kedua, memahami teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya apa itu motivasi. Nah, barangkali ada yang ingin berpendapat saya tentang menurut Bukasana. Motivasi menurut panjenengan itu apa, Bukasana? Memberi semangat pada siswa. Memberi semangat pada siswa, betul. Karena kalau memberi semangat pada siswa, siswa termotivasi, begitu ya Bu ya? Ya, jadi tentang motivasi menurut Bukasana. Ada lagi yang pendapat motivasi itu apa? Mau berdiri? Motivasi menurut saya untuk membuat anak itu lebih semangat. Jadi motivasi membuat anak lebih bersemangat. Jadi motivasi pernah berarti yang melakukan ya Bapak Ibu pernah melakukan motivasi pada siswa? Pernah ya. Baik, kita pahami motivasi. Bu, saya tuh udah paham dari tadi motivasi di sini, tapi kok ternyata niru terus. Bukan niru ya, ini miskonsepsi budaya dulu. Kita hanya bengkok sini tinggal meluruskan, gitu ya. Motivasi, baik. Motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Motivasi intrinsik dari dalam. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti bisa ya. Motivasi ekstrinsik, ya seperti Bukasana tadi bilang, memberi semangat. Motivasinya dari luar, dari gurunya. Anaknya jadi semangat karena disemangati gurunya. Ini motivasi ekstrinsik yang dilakukan Bukasana dan Bu Titi. Tujuan mereka melakukan itu, dimotivasi orang lain itu hanya untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Saya tadi disemangati Bukasana, saya nanti enggak sesuai disuruh Bukasana, nanti dihukum. Kalau nanti kata Bukasana, nek saya nilai 100 dapat hadiah. Itu motivasi ekstrinsik. Tetapi motivasi intrinsik itu dari dirinya sendiri. Saya mau dapat nilai bagus itu dari dirinya sendiri, bukan ingin diberi hadiah gurunya, bukan karena dapat hukuman. Jadi motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah jenengan ditugaskan untuk menyadarkan siswa melalui motivasi intrinsik. Tadi selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka apa Bapak Ibu? Sesuai dengan kurikulum kita yang kita hadiskan adalah kurikulum merdeka. Arti merdeka itu punya arti luas Bapak Ibu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini artinya kontrol diri harus benar-benar dilakukan. Kalau membuat siswa mengontrol dirinya sendiri, kita perlu proses. Tapi kalau guru Bapak Ibu, kira-kira mengontrol dirinya sendiri bisa tidak? Susah. Nah, berarti kita harus seperti ini Bapak Ibu. Sekolah masuk jam 7, Bu Titi berangkat jam 6:30. Tujuan Bu Titi berangkat jam 6:30 karena apa Bu Titi? Bu Titi rajin ya berangkat sekolah pagi. Bapak Ibu yang lain juga. Tujuan Bu Titi berangkat pagi itu untuk apa? Supaya bisa lebih disiplin, bermanfaat bagi dirinya. Jadi itu menurut Bu Titi berangkat pagi karena dia ingin disiplin. Menurut Bu Fitri ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Ya, karena dia kesadaran ini, saya ingin berangkat pagi karena saya ingin disiplin, bukan karena ingin dipuji kepala sekolah. Bu Titi berangkatnya pagi sekali. Apakah ingin seperti itu? Tidak. Nah, ini jadi dari kesadaran diri kita sendiri. Inilah arti dari kurikulum merdeka. Kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, jenengan menyetujui kan? Ya bukan salah tadi penghargaan membentuk karakter siswa. Jenengan menyetujui. Tapi di sini saya sampaikan sekali lagi pemahaman kita bengkok, mari kita luruskan.
di kurikulum merdeka ini hukuman dan penghargaan itu tidak dianjurkan, tidak disarankan. Pernah dengar nggak guru tidak boleh menghukum siswa? Pernah merasa kok nggak boleh, kenapa ya? Merasa seperti murid kok nggak boleh dihukum, bagaimana kita mengajarkan siswa? Kok sekarang malah dilarang? Menurut Bu Fitri, hukuman itu perlu dihapus atau tidak? Bu Fitri lagi. Menurut beliau tuh hukuman itu dihapus apa enggak? Kalau untuk siswa itu, siswa dihukum. Menurut jenengan itu dihapus, kok nggak usah ada hukuman? Tergantung. Boleh juga tidak juga boleh. Tergantung. Nah, kalimat ini bagus. Tergantung. Jadi hukuman ini dilarang dan diganti dengan kata yang baru, yaitu konsekuensi. Itu arti tergantung. Itu arti tergantung karena hukuman itu bagi anak berakibat buruk. Tetapi kalau konsekuensi itu hukuman yang tepat. Jadi terima kasih Buya tadi. Ada hukuman guru, padahal merasakan hukuman kok dihapus. Nah, padahal punya arti sendiri, bukan kok dihapus, diganti lebih tepat, yaitu konsekuensi. Pernah nggak Bu Dri menghukum siswanya? Pernah. Misalkan apa Pak? Tidak mengerjakan PR lalu menulis permintaan maaf, tidak mengerjakan PR. Menurut Bu Dri itu hukumannya. Coba kita cari apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, saya punya permasalahan hukuman atau konsekuensi. Saya minta Bapak Ibu untuk menjawabnya. Mungkin dari Buya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Dia lari ya, karena terlambat sekolah disuruh lari. Menurut Buya ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Jika benar ditepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Hukuman, tepuk tangan. Benar, ini hukuman. Kita lanjut pertanyaan kedua. Bu Fitri ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bu Fitri hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, cek nanti kalau salah sebenarnya saya minta ya. Kalau benar diberi tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan. Kurang lebihnya biar senang. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Dianto, coba Bapak Dianto. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dia tidak, peraturannya kan pakai sepatu hitam. Ternyata muridnya tidak pakai sepatu hitam, terus dengan diminta anaknya tidak usah pakai sepatu sama sekali. Hukuman, kita cek. Beri pertanyaan yang banyak ya. Hukuman. Jadi ini yang dilarang sekarang. Kita tidak boleh memberi ini. Ya terus gimana? Murid-muridnya tidak memahami aturan. Nah nanti diberinya konsekuensi. Bu Titi berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, kita cek. Oke, tepuk tangan. Sudah ada gambaran ya. Bu Mor membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kita cek. Tuh, tepuk tangan terus ya tadi ya, nggak ada yang bisa senangnya ini. Lanjut, Pak Rizal. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Jadi saat istirahat itu tidak boleh istirahat dulu 10 menit karena terlambat datang ke sekolah sehingga tertinggal pelajaran. Menurut Bapak hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah benar. Jadi konsekuensi bedanya sudah tahu ya. Sudah tepat, berarti tahu bedanya. Ini juga kalau yang memberi hukuman kok dia. Cuma kalimatnya cuma hukuman. Katanya bukan, tapi konsekuensi memberi hukuman dengan tepat. Terlambat 10 menit bersihkan WC. Pernah enggak kasih muridnya seperti itu? Tidak pernah ya, karena itu tidak disarankan. Kemudian yang ada lagi Bu Kasana, duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat. Anaknya duduk di pinggir. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan.
konsekuensi kita cek. Oh betul, tepuk tangan. Senang bukan? Senang, sudah tahu bukan? Alhamdulillah. Putri lari mengelilingi lapangan basket kedua karena terlambat 10 menit. Nah ini harusnya Pak Rizal ya. Muridnya terlambat 10 menit, terus disuruh lari ke lapangan basket. Menurut jenengan ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman kita cek. Loh, kok beda? Kok tidak sesuai? Bagaimana kalau Pak Rizal bagaimana? Ya, konsekuensi beda. Menurut Putri tadi hukuman ternyata beda karena ini berhubungan dengan olahraga. Tapi terlambat 10 menit di kelas disuruh jam istirahat dikurangi. Kalau di olahraga tidak mungkin kan di jam istirahat. Nah, jadi konsep bisa jadi lari bisa jadi hukuman, tapi juga bisa jadi konsekuensi. Kita lihat konteks permasalahannya, bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, boleh disita makanannya, boleh. Karena salah, tidak jadi ini termasuk hukuman ya saya ya. Ini bercanda. Apakah masih ada? Masih ada. Mungkin Bu Isti mau mencoba membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Kita beri tepuk tangan dulu bagi ya, masih satu lagi ya ternyata berarti Putri coba mencatat 100 kali di kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia terlambat sekolah terus dikasih hukuman mencatat di kertas. Saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Putri hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek tepuk tangan ya. Konsekuensi. Kok beda? Ada yang berpendapat? Kata Putri hukuman menulis 100 kali. Ini sebenarnya konsekuensi Bapak Ibu. Kita lihat tujuannya. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia menulis 100 kali. Ketika dia menulis, dia akan merenung dirinya sendiri. Dia akan sadar sendiri ketika menulis. Jadi seperti itu. Agak tipis-tipis ya hukuman sama konsekuensinya. Mungkin kita harus tahu Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan lagi ada hukuman keras. Adanya konsekuensi, yaitu melakukan hukuman atau sanksi yang tepat bagi anak. Murid terlambat di luar, apakah itu konsekuensi? Itu hukuman. Kan dianya juga jadi rugi ya. Dia suruh masuk aja, nanti jamnya yang istirahat dikurangi. Nah, tadi kan hukuman sudah berubah ke konsekuensi. Nah, kalau penghargaan kok dihapus itu bagaimana? Kok tidak disarankan? Sekarang itu penghargaan diganti dengan apresiasi. Karena penghargaan itu kalau anak jenengan sudah belajar, tetapi karena diberi penghargaan, mau belajar lagi kalau kasih penghargaan. Anak kalau nggak mau mau, nah tapi itu jangka pendek. Iya, itu jadinya seperti itu Bu. Jadi maunya hanya aku ya belajar aku dikasih hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah ya nggak mau. Nah itu loh, walaupun tujuannya tercapai, tak kasih hadiah, anaknya dapat nilai bagus selesai. Tapi ketika penghargaan itu berhenti, ya usahanya berhenti. Jadi tidak tepatnya penghargaan itu seperti itu, jadi kita ubah dengan apresiasi. Banyak yang bengkok ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Pak, apakah pernah mendengar kata restitusi sebelumnya? Belum ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencari solusi sendiri. Siswa kalau kan kesal, biasanya langsung dengan minta maaf, gitu ya. Itu solusinya dari guru atau siswa? Dari guru. Nah ini yang kita luruskan kembali. Biarkan siswa cari solusinya sendiri. Biar dia minta maaf sendiri, biar dia sadar. Kembali tadi di sini positif kesadaran. Suruh dia minta maaf sendiri. Bagaimana caranya Pak? Nah itu. Jadi guru harus punya peran di sini. Nah restitusi itu dilakukan jika masalahnya dengan orang lain. Contohnya siswa bertengkar, berarti masalah dengan orang lain itu harus diselesaikan dengan restitusi. Tetapi ketika mahasiswa misalkan di kelas tidak sarapan, terus pelajaran jadi tidak fokus, apakah itu harus diselesaikan dengan restitusi? Tidak. Itu dilakukan dengan coaching.
Betul Bapak Ibu. Jadi yang kita fokus restitusi ya. Jika ada yang benar, kita istirahat terlebih dahulu Bapak Ibu ya, karena ada azan. Jadi Bapak Ibu, yang kita bahas di budaya positif yang kedua yaitu hukuman yang tidak tepat diganti dengan konsekuensi. Kemudian ada yang lebih baik lagi dibanding konsekuensi yaitu restitusi. Hukuman itu menjadikan identitas siswa gagal karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Ketika jenengan menghukum anak patuh, betul. Tapi menurut jenengan perasaan anak bagaimana? Sedih kan ya? Kamu gak apa-apa. Misalnya, anak langsung kayak seperti apa? Tertekan, merasa rendah diri. Oh saya dimarahin, saya nah. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang. Jika kita sering menghukum siswa, ya siswa jadi anak yang pemberontak malah tidak baik. Dampak bagi murid marah, walaupun marah tidak ditunjukkan ya, sebenarnya dia perasaannya merasa marah karena telah dihukum. Disuruh membersihkan WC misalnya, anak guru-guru nah itu sebenarnya dia marah. Terus merasa bersalah, kadang anak yang dihukum terus merasa kayak rendah diri, bersedih, kemudian mengasingkan diri karena sering dihukum, terus merasa dia itu tidak diharapkan. Di kelas ini ada yang satu anak tidak mematuhi aturan misalnya, terus kita beri hukuman setiap hari, pasti anak itu merasa guru ini makanya aku gak ada malah senang. Anak-anak bisa merasa seperti itu. Jadi seperti tidak diharapkan guru karena sering dimarahi atau sering dihukum. Dan hukuman ini yang berbuat adalah guru. Ayo Bapak Guru, jangan yang berbuat banyak hukuman. Jadi mari kita benahi bersama. Kemudian jika kita ingin identitas siswa itu sukses, identitasnya tidak gagal, kita dapat melakukan disiplin positif dengan cara yang pertama konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jika dia melakukan kesalahan membuka botol, konsekuensinya dia harus menutup botol. Bukan hukumannya dia membuka botol lalu diberi hukuman yang lain, membersihkan WC atau apa sebagainya. Jadi konsekuensi itu harus sesuai atas permasalahan. Konsekuensi pun dapat membuat siswa tidak nyaman. Sama seperti hukuman, konsekuensi juga siswa tidak merasa nyaman. Seperti siswa saya pernah melakukan kesalahan, terus saya minta untuk membuat sebuah cerita mengungkapkan perasaan minta maafnya kepada guru. Dia kan tetap waktunya tersita untuk mengerjakan tugas itu. Ini termasuk tidak nyaman tapi jangka pendek dalam konsekuensi. Kemudian kehilangan hak, jeda waktu dan penahanan. Kemudian sudah diketahui atau masuk akal. Dan kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak, bukan setelah guru yang menyuruh anak diberitahu kamu itu membuka botol, berarti kamu harus bekerja. Nah, berarti konsekuensi itu siswa tahu, oh karena aku ini, jadi saya begini. Bukan, aku tidak mengerjakan PR kok dikasih hukuman membersihkan WC. Nah itu kan tidak tepat. Jadi kalau konsekuensi itu lebih tepat karena dibuat oleh guru dan siswa. Ada yang lebih tepat lagi Bapak Ibu yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Di sini tujuannya di sini yang paling bagus ini menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Murid dan anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Undangan maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika siswa melakukan kesalahan, ya siswa kesalahan ya,
Kalau dihukum dari guru langsung bersihkan biasanya itu hukuman, tidak baik. Kalau konsekuensi, kamu tidak mengerjakan PR, kalau begitu kamu harus bagaimana? Terus dia jawab, saya mengerjakan pun nanti saya istirahat. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, itu dia ikut pelajaran, membutuhkan waktu sendiri ketika istirahat misalnya sambil di luar kelas, siswanya dipanggil, terus diajak ngobrol, kenapa kamu tidak, dicari alasannya dan nggak ada PR, kenapa? Itu restitusi. Jadi penyelesaian masalah dari siswa, kenapa tidak mengerjakan PR? Karena tidur, atau main HP atau karena apa? Itu ada penyelesaiannya. Kalau restitusi itu ditanya kenapanya. Jadi anak itu sadar sendiri, ada kesadaran. Kalau konsekuensi, ya semacam tadi ya Bapak Ibu. Jadi siswa ditanya kalau melakukan ini harusnya bagaimana? Tapi kalau restitusi itu dicari latar belakangnya, anak sendiri yang cari solusi. Itu restitusi. Jadi paling mantap restitusi. Tapi butuh waktu Bapak Ibu, yaitu siswa dipanggil sendiri untuk diadakan restitusi. Kemudian hukuman murid merasa tersakiti, setuju. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Dia tidak merasa tersakiti, tapi dia tidak nyaman. Dia tidak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan PR di lain jam. Itu kan juga tidak nyaman, waktunya istirahat kok saya mengerjakan. Nah itu dia tidak merasa nyaman. Tetapi kalau restitusi, karena dia merasa bu guru kok memahami saya, alasan saya tidak mengerjakan PR, terus disuruh begini, itu anak-anak jadi menurut kalau begitu saya besok harus mengerjakan PR. Itu ada penguatan di kegiatan restitusi. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat, jadi lebih agresif anak-anak, malah tidak bisa kita kontrol kalau kita berhukuman. Kalau konsekuensi itu hanya bertahan jangka pendek. Kalau restitusi itu masalah perpecahan, anak malah bisa melakukan karena ada kesadaran itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pernah tidak Bapak Ibu memberi hukuman tapi anaknya tidak takut? Pernah, ada. Jadi hukuman tepat atau tidak? Tidak, kita bisa bayangin. Kalau konsekuensi itu kita butuh monitoring. Anak itu yang dikasih konsekuensi, tetapi harus kita monitoring terus. 3 hari ini Pak tidak mengerjakan, hari ini kita kasih tugas untuk mengerjakan lagi di jam. Besoknya tidak mengerjakan PR, tidak dengan melakukan konsekuensi lagi. Nah itu tidak bisa. Harus konsisten. Murid, kalau restitusi, murid bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Dia sadar dari dirinya sendiri. Ini kesadaran diri sekali lagi restitusi. Selanjutnya, hukuman itu peraturannya ketika guru berkata seperti ini. Peraturannya begini, kok kamu malah gini. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi, peraturannya apa? Kalau kamu tidak ini, kamu harus apa, kan begitu. Tetapi kalau restitusi, apakah benar yang kamu lakukan itu? Mengapa seperti itu? Dan hukuman bersifat negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Jadi Bapak Ibu lebih baik milih yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Tetapi jika konsekuensi boleh dipilih, boleh. Baik, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang ada di kelas biasanya ada peraturan ya Bapak Ibu. Iya, ada peraturan kelas 3. Contohnya apa Bu peraturan kelas 3? Tidak boleh makan jajan dalam kelas. Nah itu peraturan. Nah sekarang ternyata peraturan itu tidak dianjurkan Bapak Ibu. Yang dianjurkan adalah keyakinan kelas. Yang membuat peraturan di kelas itu siapa sih? Biasanya gurunya. Gurunya tuh buat aja tulisan lo tempel di sini, anak-anak ini peraturan kelas kalau dipatuhi. Iya Pak Pak? Ada di kelas 4 peraturan kelas? Tidak ada peraturan kelas. Berarti anak-anak adanya tata tertib sama tata tertib kelas peraturan kelas hampir sama ya. Adanya tata tertib. Oke. Nah, kita luruskan pemahaman kita, amal lebih baik di kelas itu kita buat keyakinan kelas. Karena apa? Ini untuk motivasi intrinsik. Tata tertib tidak boleh makan di kelas. Ketika anak makan di kelas, kamu tidak mematuhi aturan, tidak sesuai tata tertib. Hukumannya apa misalkan keluar misalkan.
nggak boleh makan, nanti nak dihukum. Saya nggak mati aturan, nanti dihukum. Begitu. Kalau keyakinan kelas itu intrinsik dari dalam diri sendiri. Jadi dia harus mematuhi keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu dibuat guru dengan murid, bukan guru saja. Jadi ada satu momen di kelas, guru membuat tulisan di depan, anak-anak diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau di kelas harus bagaimana? Menghargai teman, Bu. Boleh ditulis. Kamu apa? Atau anak-anak diberi kertas, menulis di kertas, ditempel di depan. Kan yang membuat siapa? Siswa. Jadi kalau kalian yang membuat, ya kalian yang harus mematuhi. Nanti ketika dia melanggar itu, keyakinan kelas itu, diingatkan yang buat keyakinan itu siapa? Oh, kamu lah. Yang buat aja kamu sendiri kok kamu langgar. Jadi keyakinan kelas itu bertujuan untuk mendukung motivasi intrinsik kesadaran diri siswa sendiri untuk sesuai kepada keyakinan untuk menggerakkan seseorang mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita ubah ya Bapak Ibu peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah ini adalah praktik yang telah saya lakukan, keyakinan kelas 1. Jadi saya membuat keyakinan bersama kelas 1. Kelas 1 menyampaikan, Bu, sopan Bu. Nah, ada anak yang memang sopan santun. Jadi setelahnya ketika di pembelajaran ada anak yang tidak berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, guru misalnya atau kepala sekolah. Kita ingatkan dengan segitiga restitusi tadi, dengan restitusi. Kenapa kamu kok tidak berbicara sopan? Kamu ingat nggak keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama harus? Jadi bukan terus tidak berbicara sopan jadi dihukum, itu tidak. Jadi merubah hukuman dengan menghilangkan peraturan menjadi keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu setelah ini bisa mempraktekkan di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi mengubah peraturan dan tata bisa dipahami dari sini Pak. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita punya kebutuhan ya. Ibu rumah tangga punya kebutuhan? Banyak. Kebutuhan apa kuliah? Beli beras, beli bedak, iya, miskin care, itu kebutuhan. Nah ini sebenarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup: beras, rokok, tempe, bakso, ya, kebutuhan hidup. Ada kasih sayang. Apakah Anda ingin disayangi? Oleh siapa? Ya, iya betul. Itu juga kebutuhan kan? Kebebasan. Apakah juga kebutuhan? Penguasaan kebutuhan. Kita butuh untuk menguasai laptop biar bisa tugas. Kan butuh kan penguasaan. Kesenangan butuh nggak kesenangan? Kemana? Jalan-jalan. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya itu tadi kebutuhan Bapak Ibu ya. Nanti dibicarakan dengan suaminya saja ya. Kalau kebutuhan dasar ya. Nah kalau ini kita bahas tentang siswa. Kebutuhan dasar yang dibahas ini adalah kebutuhan dasar siswa. Kenapa kok siswa sampai tidak sesuai dengan apa yang misalkan siswa tidak mendengarkan saat pelajaran? Ada nggak siswanya yang seperti itu? Tidak ada. Ketika dengan bilang kamu nggak langsung gitu kan ya? Harusnya kita melakukan restitusi. Ditanya alasannya kenapa kok pelajaran nggak mendengarkan? Karena semalam melihat ketoprak. Bisa saja kan? Itu tanya dulu, jangan langsung anaknya. Nah, betul. Jangan langsung kamu gak mendengarkan pelajaran, tulis ya, bersihkan. Begitu. Tidak ada. Ketika istilahnya tanya, Titi, tadi kok tidak mendengarkan buku? Kan pasti punya alasan. Saya belum sarapan. Saya tadi malam belum ketoprak Bu. Nah, kalau alasan Bu Titi nggak sarapan, kira-kira ada nggak anak yang nggak sarapan terus di kelas tidak mendengarkan gurunya? Itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Betul, dia nggak makan toh, akhirnya dia di kelas
Ada tidak muridnya di kelas yang bertengkar? Langsung suruh minta maaf apa dicari kenapa alasannya? Ada yang disuruh minta maaf, ada yang dicari alasannya. Kira-kira alasannya apa? Bertengkar, berdiri. Nah, dia berkeras saya kadang itu tersinggung sedikit. Itu katanya biasa kasih. Kalau Pak Tok pernah nggak di kelas muridnya itu merasa ingin diperhatikan terus? Misalnya murid pintar tapi Pak Tok nunjuk yang lain. Terus muridnya yang pintar, kok aku nggak ditunjuk Pak Tok? Pernah nggak? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dengan itu? Dia ingin apa? Penguasaan juga bisa, karena dia merasa dia bisa dan ingin ditunjuk. Jadi anak-anak melakukan hal yang berbeda itu sebenarnya punya alasan karena ini tidak terpenuhi. Gitu kan ya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak terpenuhi kebutuhannya ya males gitu kan ya. Ya. Belum dapat jatah dari suami uang misalkan ya, kan juga kebutuhan. Terus dia bagaimana? Kan emosinya juga labil ya. Nah sama seperti anak. Jadi jangan menyalahkan ketika di kelas itu ada hal yang berbeda dari anak. Kita cari alasannya pasti ada kebutuhan dasar yang beda. Nah ini baik. Saya minta Pak Rizal mungkin. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru tapi tidak disapa. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang beda dari ini? Kasih sayang kita saja. Betul. Jepit baru ya guru. Kok nyapa aku padahal hanya. Nah itu ada anak seperti itu. Ada. Nah ini berarti kasih sayang. Dia ingin kasih sayang dari panjenengan. Coba yang ingin jawab. Aku sebel gambarku tidak rapi, tapi guru malah gambarku ditunjukkan ke teman-teman. Kira-kira ini apa kebutuhan dasarnya? Nah, ditunjuk asrama, bukan sana. Kebebasan dia ingin bebas saja. Menguasai tidak apa-apa karena dia merasa gambarnya kan tidak bagus, berarti penguasaannya kurang, tapi ditunjukkan Tuhan. Oh iya, kita kalau lagi ada yang bertanya, nah kebutuhannya itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Mungkin dapat dicatat Bapak Ibu ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ketika di dalam kelas. 2 pertanyaan tadi ternyata masih sudah habis, tidak jadi pertanyaan. Yang kelima masih 2 Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Guru punya posisi kontrol. Nah ini yang tadi ditanyakan. Terus guru itu bagaimana biar siswanya dapat sadar yang benar, sadar ingin belajar sendiri, sadar ingin melakukan hal yang baik. Nah, guru punya 5 posisi kontrol. Guru sebagai pembuat rasa, teman, pemantau dan manajer. Pak Dianto, jenengan pernah berada di posisi mana? Sebagai guru jenengan sudah berada di posisi mana? Yang kuning, manajer. Tapi jenengan pernah jadi posisi penghukum? Pernah. Pembuat rasa bersalah? Ya pernah. Teman? Pemantau? Ya pernah semua. Tapi Bapak bilang manajer aja. Semua ya? Iya, karena saya pun juga begitu. Mungkin guru lain juga seperti itu. Iya. Baik. Kenapa warnanya berbeda Bapak? Sebaiknya ya kita menyadari bahwa kita sudah berada di 5. Kadang saya juga jadi penghukum Bu, kadang saya juga pernah jadi teman. Bisa ya Bu jadi teman? Bisa. Jadi teman. Nah, alangkah lebih baiknya kita menghindari 2 posisi ini. Karena dampaknya bagaimana bagi anak? Tidak baik, pendendam benar. Sekali lagi kita menghindari penghukum dan pembuat rasa bersalah karena dia bisa rendah diri. Seperti itu. Kalau teman dan pemantau baik ya. Paling baik manajer. Jadi guru ini ya kalau ditanya di rumah kerjanya apa manajer gitu ya. Keren kan? Ya, karena guru itu juga jadi manajer. Kita lihat
Kurang jelas Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja ya. Jadi jika Anda sebagai guru kok jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, menjadikan identitas anak gagas. Mau jadi penghukum sama pembuat rasa bersalah? Tidak, kita ubah itu ya. Jika jenengan jadi penghukum, maka siswa akan mengulangi kesalahan dan merasa rendah diri. Nah, kalau jadi teman dan pemantau, itu berhasil tidak anaknya? Berhasil, tapi dia itu masih mengharapkan imbalan dari orang lain. Bedanya gitu. Kalau teman sama pemantau itu masih mengharapkan imbalan, penghargaan. Tapi kalau manajer, keren ya, manajer. Itu identitas siswa selain berhasil, tapi dia juga bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi posisi manajer ini contohnya begini Bapak Ibu. Keyakinan kelas tadi, ketika anak membuat kesalahan, kita jadi manajer, tanya latar belakangnya kenapa. Nah akhirnya dia mencari solusi sendiri yang membuat dia menghargai dirinya sendiri. Kalau dengan hukum anak menghargai dirinya sendiri tidak, dia merasa saya ini buruk. Guru aja nilai saya buruk, ya pasti anaknya juga menilai dirinya buruk. Jadi harapan saya Bapak Ibu guru mulai sekarang kita posisikan diri kita sebagai manajer. Terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Restitusi tadi kan seperti ini. Ketika anak ada permasalahan, tidak dihukum, tapi diberi konsekuensi. Tapi lebih bagus lagi jika melakukan restitusi. Restitusi ada 3 cara. Yang pertama caranya ada 3 ya, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Murid saya bertengkar, titik sama Hasanah bertengkar saat Anda. Nah, dipisah kata-kata. Terus setelah dipisah dia apa? Cuma bilang maaf. Begitu saja kan ya. Nah itu cara dulu Bapak Ibu. Kita sekarang pakai segala restitusi. Itu dipanggil. Ayo titik sama Hasanah ke kantor. Tetapi kalau anak dipanggil ke kantor, kira-kira takut tidak? Nah takut. Nah ini kita harus punya jalan lain. Kalau gitu sambil duduk di teras, atau sambil pulang sekolah boncengan. Itu bisa sambil ngomong. Bisa restitusi sambil kita di jalan bisa. Jadi anak merasanya daripada di kantor, duduk kayak Bapak Ibu guru. Bagaimana? Mentalnya sudah itu dulu kan ya? Ya. Jadi cara pertama dua anak itu tadi ditanya dulu, menstabilkan identitas, diberitahu. Saurnya ditanya alasannya, kamu tadi kenapa kok di kelas gini? Benar atau salah berantem itu? Salah. Kira-kira tidak apa-apa berantem. Setiap orang juga pernah melakukan salah. Bu guru pernah nggak melakukan kesalahan? Jangan pernah buat kesalahan. Nah, jadi siswanya diberitahu bahwa tidak dia saja yang berbuat salah, orang lain juga pernah. Kemudian setelah kamu jenengan beritahu seperti itu, distabilkan, kan dia habis emosi marah-marah, distabilkan bahwa kamu tuh nggak apa-apa salah karena orang lain juga pernah salah. Kalau udah stabil emosinya, lanjut ke validasi kebutuhan. Tanya, kenapa kamu melakukan itu? Misalkan karena pensil saya diminta Bu, berarti kebutuhan dasar apa? Di sini kebutuhan dasar itu dicari. Oh alah, ternyata dua anak itu berantem karena kebutuhan hidup barangnya diambil teman. Tuh ada pasti ada. Jadi mencari kebutuhan dasar yang kurang itu ada di sini. Setelah anaknya stabil lagi dicari tahu alasannya. Kalau alasannya karena tadi saya disenggol terus berarti kebebasan. Setelah itu ke keyakinan kelas. Nah yang melakukan tadi benar atau tidak, lihat keyakinan kelas kita. Harus menghargai teman. Dia kan sadar sendiri. Iya ya, kan aku dulu saya mengusulkan untuk menghargai teman, kok saya tidak menghargai teman. Terus kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah kira-kira penyelesaian seperti ini tuh lebih bermanfaat bagi siswa ya? Jadi saran saya restitusi jangan dilakukan di ruang kelas atau di kantor.
di tempat yang santai saja. Nah inilah kita berada di posisi manajer. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, stabilkan anak berusidentitas. Tanya latar belakang melalui validasi kebutuhan untuk cari kebutuhan apa dia yang kurang. Kemudian yang terakhir, tanyakan keyakinan benar atau tidak. Nah, kamu nantinya jadi seperti apa setelah nanti gitu. Bisa dipahami segitiga restitusi ini? Bisa. Terima kasih. Nah ini ada praktik yang telah saya lakukan, segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan. Ada kasus di dalam pembelajaran guru mengajukan pertanyaan, ada siswa yang mengajukan untuk menjawab. Karena jawabannya kurang tepat, masalahnya seperti ini. Di kelas, guru mengajukan pertanyaan, terus ada siswa yang menjawab. Ternyata jawabannya kurang tepat. Guru belum memberi jawaban, anak lain langsung menertawakan anak tadi yang menjawab dengan kurang tepat tadi. Sontak anak tersebut nangis, gitu. Yang namanya anak kecil. Nah, kemudian saya meminta memberi jawaban dan meminta anak ini untuk meminta maaf. Setelah itu saya melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah ini. Terus jawabannya salah. Terus kamu tetap akhirnya kamu mau nangis. Nih, mau nangis dan sedih. Nah kira-kira salah nggak kamu mengetahui temanmu itu? Salah. Semua orang ini juga salah. Ini juga pernah salah. Kenapa? Pernah. Emangnya juga pernah berbuat salah? Pernah. Aku juga pernah berbuat salah. Karena kalian, nah kalian kenapa sih mau ketawain receh? Karena senang aja, senang ya, konsumen tidak bisa ya. Iya, kalau kata itu lucu bu, tak ketawain namanya receh, ya. Harusnya kalau konsumen tidak bisa, saya harusnya diam saja, boleh mengetawain, boleh seperti keyakinan kelas kita. Kalau ada sama teman nggak bisa lima, menghadapi dia. Jadi temannya kalau nggak bisa dijawab, kita bikin ketawa dan bingung aja. Karena kita harus menghargai kan. Jadi sekarang kakak mau menjadi anak seperti apa? Yang menghargai, mau menghargai apa? Mau. Tidak kalau temannya jatuh, apa ada yang tahu kesalahan, apa baik? Tidak. Siap jadi anak yang menghargai apa? Siap. Terima kasih. Tahu kesalahan, menyebabkan terus kamu diberitahu Bapak Benny, diberitahu kesalahannya. Jadi mengulang lagi tidak? Saya tidak akan. Terima kasih. Ya. Itu adalah segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan. Jadi ada siswa yang mengejek temannya, begitu. Nah,
Jadi siswa itu merasa senang. Saya tadi mengetahui teman saya, tapi saya tidak dimarahi. Guru kata dimarahi itu. Nah setelah itu anaknya jadi mencari solusi sendiri. Oh ternyata saya melakukan hal yang salah. Saya harus menghargai teman. Baik, Bapak Ibu guru, terima kasih. Itu data yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya Bapak Ibu guru, kita sebagai guru ini harus belajar bagaimana cara kita mendidik siswa. Pemahaman-pemahaman kita sebelumnya yang miskonsepsi, yang tidak tepat, mari kita rubah. Ya. Dari sini kurikulum merdeka Bapak Ibu. Bapak Ibu masih merasa kurikulum merdeka ini sulit? Iya. Sebenarnya kurikulum itu Bapak Ibu, kurikulum itu diri kita sendiri. Mau kurikulum seperti apa? Ya kurikulum itu guru itu yang melakukan guru. Sekarang baru memahami ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, merubah pola pikir kita sebagai guru untuk mendidik siswa menjadi tujuan mulia, yaitu berkarakter profil Pancasila. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh Bu Eni tentang budaya positif, dan insya Allah membawa kita ke pemikiran-pemikiran yang positif ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya buka termin untuk Bapak Ibu guru bertanya tentang materi tersebut jika proses. Monggo silakan yang mau bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sampaikan tentang penghargaan yang dilarang begitu. Nah, bagaimana yang masih diadakannya lomba-lomba itu kan ada hadiahnya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Oke, baik, langsung saya jawab Ibu. Ada pertanyaan tentang penghargaan, bukan tidak diperbolehkan, ya tidak dianjurkan karena dampaknya tidak baik. Tadi sudah disampaikan. Padahal sekarang lomba-lomba itu juga ada piala, dan dia kan juga termasuk penghargaan, betul kan ya? Ini yang dicanangkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Yang sudah dilaksanakan adalah hukuman, penghapusan hukuman atau penggantian hukuman menjadi konsekuensi. Nah, selanjutnya pemerintah ini akan diagendakan mengubah penghargaan ini menjadi apresiasi. Nah, karena yang namanya lomba ya Pak Ibu, maka perlu proses. Jadi pemerintah masih melakukan riset-riset mungkin ya, bagaimana untuk mengubah tadi adanya piala dalam lomba, adanya di lomba seperti itu Bu. Jadi bentuknya nanti apresiasi. Jadi kali ini videonya cemerlang-cemerlang sekali ya. Cuma mungkin yang namanya perubahan itu bikin kita kaget. Hukuman aja bikin kita kaget ya tadi ya. Ternyata ada cara lain, bukan kok langsung dihapus. Nah, penghargaan juga seperti itu, mungkin berjalannya waktu Bu ya. Mungkin kalau lomba jadi tidak semata langsung dihapus ya. Jadi kita tunggu kebijakan dari negara. Kemudian ya tujuannya ya untuk pendidikan lebih baik. Begitu Mbak Sama. Kita tunggu kedepannya tujuannya pasti memang untuk lebih baik, karena yang namanya lomba ya umumnya dapat hadiah. Ya, itu dapat diterima? Ya, bisa diterima. Demikian pertanyaan pertama dan sudah dijawab oleh Bu Kuroto lainnya. Apa mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masalah
restitusi itu hal yang baru bagi saya. Kemarin ini saya menyodorkan kejadian dan saya minta penilaian sudah tepat atau harusnya gimana. Kemarin waktu pelaksanaan tes awal itu di hari Kamis Pak berangkatnya hari apa Pak ke Solo? Rabu. Oh berarti hari Rabu. Pada saat berarti hari Selasa. Hari Selasa itu di kelas 4 Akbar sama Jeffrey itu ke kantor. Laporan Bu si Jeffrey itu siapa? Apa tuh Nazir Jeffrey dan Akbar lari ke kantor. Bu Nazir nyontek Vira itu ya Bu ya, garapannya disuruh menghapus semua, suruh garap sendiri ya. Belum tak jawab atau sedang sibuk, dia langsung lari. Khawatir saya bocah dikon Bu Is untuk menghapus kabeh baleni garap dulu. Khawatir saya kan itu tak peduli sama masuk kelas. Terus saya tanya, sopo sing ngarani Vira nyontek Nazir nyontok Vira? Ada 3 anak yang tunjuk jari, Bunga, Jeffrey sama Akbar. Terus kamu yakin Nazir nyontok Vira? Ya Bu, jawabannya sama. Berarti kamu melihat jawabannya Nazir. Ya Bu, berarti kamu nyontoh Nazir. Enggak Bu, saya enggak nyontoh Nazir. Nazir yang nyontoh Vira. Sekali lagi, siapa yang yang sengarani Nazir nyontoh Vira? 3 anak. Terus kalau Vira salahnya, Vira dicontoh Nazir. Enggak tahu Bu. Nazir nyontoh Vira? Tidak Bu. Nazir mengatakan tidak nyentuh Vira. Kalian percaya enggak? Enggak percaya Bu. Jeffrey garap sendiri. Jeffrey bilang, nyentuh saya Bu. Berarti intinya kamu laporan itu kepinginmu Nazir ganti busa kabeh, garap mulai awal, mereka kamu iri, kamu juga ingin nyentuh Vira. Kemudian diam, perbuatan seperti itu tidak baik. Seakan bahwa kalau ada teman yang melakukan sesuatu kamu nggak yakin, sekarang kan kamu tes, tugasmu apa? Garap tes, ya garap kok ngurusi kalian. Ya Bu, sudah diam terus akhirnya. Nah, tindakan saya itu nurut ini tadi sudah tepat atau perlu diluruskan? Monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan sekaligus pengalaman dari Bu kepala sekolahnya. Bagi Bu Isti dan mungkin bagi rekan-rekan restitusi mungkin kata yang baru. Tetapi sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukan begitu. Seperti yang tadi Bu Isti sampaikan di kelas. Bu Isti sudah menanyakan, tadi restitusi ada 3 tahapan. Bu Isti sudah melakukan 2 tahap. Sudah melakukan sebenarnya Ibu ya. Sudah sesuai. Cuma kita baru tahu ternyata saya sudah melakukan restitusi. Hanya istilah itu saja yang baru Ibu. Jadi Bu penyelesaian Bu Isti terkait kasus tadi, menurut saya sudah melakukan restitusi namun belum lengkap. Jadi tadi sudah menstabilkan kita, sudah menanyakan kebutuhan. Yang mungkin yang terakhir Bu Isti sudah menanyakan keyakinan kelas. Cuma di sini 3 tahap sudah Ibu. Tapi posisi Bu Isti ini sebenarnya sudah manajer ya.
dalam mengatasi siswa. Tapi kan kekurangan di sini menurut saya gitu, karena jenengan bukan guru kelasnya, begitu Bu. Seharusnya ada keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas itu. Jadi mungkin setelahnya guru kelasnya dapat memanggil sendiri, mengcross-check permasalahan tersebut dengan segitiga institusi, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya kelas 4 sudah punya keyakinan kelas bahwa harus misalkan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas dengan tidak mencolek dan apa bisa dilakukan oleh guru kelasnya, jadi lebih efektif. Jadi kalau permasalahan siswa ya Bapak Ibu, kita tidak hanya untuk mencari jalan keluar dengan mencari latar belakang masalah itu dari siswa, tidak. Kita juga harus mencari jalan ke dalam. Kemana? Tidak bisa cari jalan ke dalam. Masuk jalan ke dalam begini. Kita memilih diri kita sendiri Bapak Ibu. Siswa kok bisa begini? Tidak hanya siswa saja dari permasalahan, bisa saja permasalahan itu dari gurunya. Kok siswa saya kok nggak mendengarkan pembelajaran? Jangan menyalahkan hanya siswanya saja. Jadi kita juga cari jalan ke dalam. Apakah saya juga melakukan kesalahan sehingga siswa saya seperti ini? Begitu kan Bu Esti? Iya. Jadi menurut saya Bapak Ibu mungkin sudah melakukan seperti tadi ya. Cuma istilahnya baru tahu kalau institusi, barangkali langkah di dalamnya juga belum lengkap. Jadi sebagai guru kelas ini, manajer ini ya di depan saya ini ya, semoga bisa melakukan amanahnya sebagai guru dengan baik. Saya kembalikan ke pengajar. Pertanyaan 2 sudah dijawab oleh Ibu Robo. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Ya. Demikian acara demi acara sudah terselesaikan. Yang terakhir yaitu refleksi mungkin dari perwakilan Bapak Ibu yang ingin merefleksikan materi hari ini itu pemahaman jenengan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Watu Pecah, yang kami hormati para Bapak Ibu Guru SD Negeri Watu Pecah, terima kasih pada hari ini sudah memaparkan, terutama pada Bu Eni, terima kasih sekali sudah memberikan kami materi tentang disiplin positif. Kami luar biasa sekali hari ini, kami merasa sadar diri dari yang mungkin masih ada kekurangan, masih ada kesalahan. Dengan penjelasan Bu Eni tentang restitusi, kami bisa sadar diri, mungkin nanti bisa melakukan inovasi baru untuk menghadapi anak-anak didik kami dan bisa melaksanakan perubahan yang lebih baik lagi dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bu Eni, semoga ilmu ini sangat bermanfaat untuk kami dan semoga kedepannya kami bisa melakukan perbaikan-perbaikan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian redaksi dari Bu Murni selaku guru TK ya. Mudah-mudahan kita semua selaku guru bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, yang positif untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Demikian kurang lebihnya saya sebagai pembicara. Jika ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Bila dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya telah melakukan kegiatan diseminasi budaya positif pada hari Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 10 peserta dari guru sekolah dasar. Di dalam kegiatan diseminasi saya menyampaikan 6 konsep inti budaya positif dan saya juga menyampaikan implementasi pembuatan keyakinan kelas 1 yang telah saya lakukan dan saya sampaikan pada kegiatan diseminasi. Selain itu, saya juga memaparkan pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 dan ada respon siswa setelah saya menerapkan segitiga restitusi. Video tersebut saya tampilkan ketika diseminasi budaya positif. Perasaan saya setelah melakukan diseminasi ini, saya merasa bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, saya juga semakin bersemangat untuk menularkan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan saya untuk implementasi budaya positif di lingkungan sekolah sebagai bentuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kebaikan yang akan saya lakukan adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala dan konsisten, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, serta meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuan